Kak Ricci, lagi ngapain Kak Ricci? Nyari layangan atau apa Kak Ricci? Lagi bayangin Kak, Ah, kalau Tuhan Yesus naik ke surga kayak apa ya? wah, Tuhan Yesus naik ke surga, yang pasti itu sudah terjadi Kak Ricci. Sudah terjadi ya? Sudah Telat dong Kakak ya? Jadi nggak usah cari-cari lagi, nggak usah kayak murid-murid ngeliatin ke surga terus, nggak usah Kak. Oh gitu, pantas dari tadi nggak kelihatan Kak. Nggak ada apa-apa ya Kak Iya, ya? nggak ada apa-apa, Iya. silau doang. Hari ini kita memperingati hari spesial ya Kak ya? Iya, Hari apa Kak? kenaikan Tuhan Yesus ke Kenaikan surga. Tuhan Yesus ke surga, betul sekali. Nah, kita mau mulai kebaktian kita ya Kak ya. Iya Kak Hadi. Nah, kita ditemani dengan Kak Jesselyn, Kak Bella, halo, Kak Hardi, Kak Hardi, dan Kak Abi, Kak Abi. ya. Ya. Kita mau bersuka cita ya Kak ya. Iya, Karena Tuhan kalau naik ke surga berarti Tuhan ninggalin kita apa enggak ya Kak ya? enggak dong Kak. Enggak ya. Iya. Tuhan tetap menjadikan kita yang terutama ya Kak ya. Bener banget. Sama kita juga tetap harus menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu Yang pujian Terutama. yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Katakan sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kalau boleh kembali kami berkumpul di saat ini ya Bapa, dengan adik-adik yang secara online mengikuti ibadah ini. Bapa, kami bersatu hati, kami peringati hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun Engkau sudah naik ke surga, namun kami tahu bahwa Engkau menyediakan penolong yang lain, dan kami tidak pernah ditinggalkan sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah kami, kalau kami mau buka kebaktian kami, kiranya Engkau mau isi hati kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh bersuka cita, agar kami boleh menikmati ibadah ini dengan baik, dan kiranya kami boleh menerima berkat firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Amin. Kak Ricci, Ya, mau Kak tanya Hadi. nih Kak, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, berarti kita gimana nih Kak? Waduh, Kita gimana kalah tuh, Kak? atau gimana nih Kak ya?
kita menang dong. Kita tetap menang ya Kak Iya ya. dong. Kita tetap menang. Menang Karena adik-adik. Tuhan berikan penolong yang lain ya Kak ya. Bener. Nah, kita mau tetap menang. Kita bukan tetap menang, kita pasti tetap menang ya Kak ya. Iya Kak, karena Kita bersama nyanyikan, Tuhan Yesus Kak. ku menang bersama Yesus Tuhan. Iya, kita pasti menang adik-adik. Kalahkan semuanya, kalahkan setan Kak. Yo! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin Kak. Kita menantikan kedatangan Roh Kudus nih Kak ya. Memperingati ya Kak ya, waktu Roh Memperingati. Kudusnya sudah turun ya Kak ya. Ya, sebentar Nah, lagi kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus Kak nanti. 10 hari adik-adik. Nah, Udah pasti kita banyak acaranya nih Kak. betul Kak. Iya. Satu hal tapi yang perlu kita ingat, Mm-mm. kita harus tetap setia Kak. Benar setia banget. baca Firman. firman, setia ibadah, Iya. setia berdoa, Berdoa. supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus Kak ya. Iya. Kita menyanyikan Walaupun di rumah terus kali Kak ya. Walaupun di rumah terus, Iya, kita angkat pujian, tetap setia. tetap setia. Kita mau sambut firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Sambil adik bangkit berdiri. telah kulihat kebaikanmu
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, inilah pujian kami yang kami naikkan kepada hadirat-Mu. Kiranya Engkau terima sebagai dupa yang harum, karena kami mengucapkan syukur dengan sungguh-sungguh dari hati kami. Bapa di surga, ajar kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Dalam segala perkara, suka maupun duka, kami tetap ingat kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang membentuk kami, menegur kami. Kami satu hati berdoa untuk Kak Yusak yang akan membawakan firman-Mu. Kau yang urapi, Kau yang mampukan untuk menjadi penyambung lidah-Mu, sehingga Kak Yusak bisa memberitakan firman-Mu dan menjelaskannya yang dengan jelas kepada kami semua yang mendengarkannya. Dan kami juga minta Tuhan, Engkau memateraikan firman-Mu itu dalam hati pikiran kami, menjadi pengingat kami dalam keseharian hidup kami. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat adik-adik semua yang di rumah, yang tetap rajin mengikuti ibadah secara walaupun masih online. Puji Tuhan kalau hari ini ketemu lagi kita, walaupun kakak belum bisa lihat adik-adik semua, tapi kakak sungguh bersyukur. Walaupun ini bukan hari Minggu, tapi kita tetap bisa beribadah. Nah, hari ini kita mau mempelajari apa yang kita peringati pada hari ini. Ya, kalau kita ya adik-adik sekolah minggu pasti sudah sering di kelas Kanaan, di kelas Sion sudah memperingati Natal, sudah memperingati Paskah, dan sudah juga sering memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga kembali. Tapi mungkin ada daripada kita yang masih memiliki tanda tanya. Kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang bingung, ya. Maknanya dalam kehidupan kita tuh apa? Dampaknya tuh apa? Terus kita sesudah memperingati kenaikan Tuhan ke surga itu apa sih, Kak? Ya kan mungkin ada yang seperti itu. Atau kita mendapat pertanyaan dari teman-teman kita yang nggak ngerti, yang belum kenal Tuhan. Makanya hari ini kita kembali belajar sama-sama untuk kembali mengetahui secara mendalam makna kenaikan Yesus ke surga. Karena dampaknya bukan hanya kepada murid-muridnya yang melihat secara fisik saat itu, tetapi kepada kita juga, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita pelajari, kita flashback terlebih dahulu. Adik-adik mungkin ya bisa membayangkan atau belum bisa. Nah, kita bayangkan coba sama-sama. Saat itu, saat murid-murid Tuhan melihat, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan melihat kenyataan Yesus naik ke kayu salib. Itu satu event atau satu peristiwa yang mereka nggak sangka-sangka atau mereka nggak harapkan itu terjadi. Karena mereka menganggap Yesus adalah pemimpin mereka. Yesus adalah guru mereka. Saat Tuhan Yesus disalib, mereka merasa kehilangan. Mereka merasa, aku sendiri kembali, aku nggak ada yang mimpin. Nah, sesudah Yesus bangkit, murid-muridnya kembali bertemu dengan Yesus. Mereka kembali senang. Tapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya, aku akan naik ke surga. Nah, saat
Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga, ini kembali satu event atau satu peristiwa di mana murid-muridnya kembali ya ngerasa, loh kok ini terjadi? Ya mungkin adik-adik pernah mengalami hal itu ya, mungkin ditinggal seseorang atau ya mungkin mengadakan perpisahan. Perpisahan ini nggak enak, apalagi nggak tahu ya sampai kapan perpisahannya. Murid-murid Tuhan juga seperti itu. Mereka menyangka Yesus setelah bangkit, mereka bilang, wah aman, Tuhan Yesus sudah bangkit ya dari kematian, aku pasti ada yang mimpin selamanya ya sampai aku mati, sampai ya nggak terhitung jumlah waktunya. Tapi saat itu Yesus justru mengajarkan, aku akan kembali ke surga. Nah ini dampaknya buat murid-murid apa? Atau Tuhan Yesus itu nggak cuman ya udah deh setelah mati bangkit, ya udah deh naik ke surga karena aku mau balik ke surga, aku tinggal di surga. Bukan. Ya, yang kita lihat pertama-tama, kalau murid-muridnya ini merasa saat Tuhan Yesus naik ke surga, merasa mereka sendiri, mereka tuh sebetulnya tidak sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ya, Roh Kudus nggak akan turun. Nah kita baca ayat terlebih dahulu ya, kita baca. Tuhan Yesus sudah mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Ini tercatat di dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 kakak akan bacakan. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Saat itu murid-muridnya mungkin melongkok, ya bingung, ya nih Tuhan Yesus tuh ngomong apa? Ya kok dulu nggak bilang tapi sekarang bilang, ya. Dan terlebih lagi di ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Murid-muridnya berpandangan, Tuhan kalau di sini nggak naik ke surga lebih berguna buat kami. Kami ada yang mimpin, kami ada yang melindungi. Nah itu pandangan manusia. Tapi rencana Allah Bapa di surga sangat berbeda. Ya, karena Tuhan bilang, jikalau adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, artinya Tuhan Yesus bilang, kalau aku nggak naik ke sorga, Roh Kudus tidak akan turun buat murid-muridnya. Dan buat kita semua juga. Ya besok kita akan memulai doa 10 hari. Kita akan memperingati kembali, kita akan kembali diisi oleh Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah inilah mengapa Yesus saat itu harus kembali ke sorga. Sebab kalau Dia belum kembali ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan kepada murid-muridnya ke dalam dunia ini. Ya, nah inilah yang terjadi yang pertama. Poin yang pertama kita belajar. Murid-muridnya berpikir kalau Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kembali istilahnya yatim piatu lagi. Nggak ada yang melindungi, nggak ada yang mengayomi, nggak ada yang memimpin. Mereka padahal sudah diajar oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Saat Yesus bersama-sama dengan mereka, bahwa nanti aku akan mati. Tapi buktinya apa? Ketika Yesus di kayu salib, murid-muridnya kaget. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, aku akan bangkit. Saat melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka juga takut. Ya, akhirnya senang. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan, aku akan kembali ke surga dan mencurahkan penolong yang lain. Saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka kembali kaget.
Nah, untunglah bagi kita atau bersyukurlah buat kita semua adik-adik. Kalau dulu murid-muridnya mungkin melihat kenyataan seperti ini, mereka masih bingung, masih belum sadar sepenuhnya. Tapi kalau kita sudah belajar dari murid-murid Tuhan yang mengalami kebingungan. Biarlah kita saat ini jangan lagi bingung. Apa arti kenaikan Tuhan ke sorga? Kenaikan Tuhan ke sorga itu bukan membuat kita menjadi seorang diri tanpa pemimpin rohani, ya. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus buat kita. Nah, ini terlebih baik buat kita kalau kita mengerti. Kalau kita nggak mengerti, sama saja kita nggak akan menerima Roh Kudus itu. Karya Roh Kudus nggak akan nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini ya, penghibur itu sudah datang kepada kita, ya, bahkan tinggal dalam hati kita. Nah, arti yang kedua, kenapa sih Yesus Kristus itu harus kembali ke surga? Ya, bukankah dia diutus Bapa untuk datang ke dalam dunia ini, menebus dosa manusia, menyelamatkan seluruh isi dunia. Saat itu kan ya kejadiannya ya kalau dibilang 2000 sekian tahun yang lalu, Kak. Ya, kan saya belum lahir, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saya yang belum lahir ini? Nah, justru ya, saat Yesus naik ke surga, itu adalah salah satu bentuk perjalanan pelayanan Yesus dalam dunia ini. Ya, kita baca ayat berikutnya. Yuk kita lihat di Yohanes 17 ayat yang keempat. Ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya, saat dia berdoa. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, ini Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Bukan berarti Yesus dan Bapa itu berbeda pribadi, tapi Yesus mau mengajarkan supaya dicatat untuk kita. Saat itu Yesus bilang, aku sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Apa itu artinya? Dia sudah menyelamatkan isi dunia. Kapan? Saat dia mati di atas kayu salib, Tuhan sudah mempermuliakan Bapa di surga. Adik-adik pasti ingat kan doa Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani? Ya pasti kita baru dengar beberapa ya saat yang lalu. Tuhan Yesus bilang saat dia berdoa, ya, kalau bisa lalukanlah cawan ini, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, inilah Yesus mempermuliakan Bapa itu seperti itu. Dia mau melakukan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Bapa. Sampai mati di atas kayu salib pun dia rela. Untuk apa? Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk kita semua yang mau percaya. Arti kematian Yesus, arti kebangkitan Yesus, bahkan arti kenaikan Yesus ke surga. Sehingga Roh Kudus bisa turun mengayomi kita, tinggal dalam hati kita masing-masing. Nah, inilah tugas Yesus sudah selesai dalam dunia. Ya, dia turun, dia memberitakan Injil, ya. Nah, Yesus sudah menyelesaikan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Nah, Tuhan Yesus juga ya memberitakan kabar keselamatan itu juga mengampuni dosa kita. Dia kembali. Bukan berarti udah beres. Dia saat kembali ke sorga, dia sudah naik, dia tinggal duduk-duduk. Enggak. Ada pesan Yesus buat kita semua. Kenapa dia harus kembali ke sorga? Kita baca ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 3. Begini firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini jangan kita artikan, oh Tuhan Yesus tuh sekarang lagi di sorga, lagi ya nyiapin tempat, bangun kamar kita, bukan. Tapi dia memiliki satu, ya, ada tugas yang lain. Dia harus kembali ke sorga. Dia menyediakan tempat. Sorga sudah tersedia buat kita. Tapi dia juga bilang, aku akan datang kembali
untuk menjemput kalian semua. Adik-adik semua yang di rumah, bahkan kakak, ya, bahkan kakak-kakak yang lain, semua harus juga mempersiapkan diri. Karena sorga sudah disiapkan buat kita. Itu adalah tujuan hidup kita. Nah, saat Tuhan sudah naik, sudah menyediakan tempat, kita juga harus menyediakan atau mempersiapkan hidup kita. Jangan kita hidup, ya udahlah, ya Tuhan sudah mati, sudah nebus dosaku, sudah bangkit, ya menyatakan kemenangan, sudah naik ke sorga, udah. Aku pokoknya datang rajin ibadah atau ibadah online tepat waktu, Kak. Begitu YouTube-nya udah tayang, aku langsung nyalain, langsung nonton. Ya bukan itu saja. Tapi kita juga mempersiapkan hidup kita. Seluruh kehidupan kita. Ya, bagaimana itu? Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita supaya saatnya nanti yang Tuhan bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kalau kitanya nggak siap, kitanya nggak bersih, saat Tuhan datang, kita justru bukan dibawa ke tempat di mana Tuhan akan berada, yaitu surga yang mulia. Justru kita akan menerima ya penghakiman, penghukuman. Nah, bukan Tuhan kekejam, tapi justru kita diberi waktu oleh Tuhan saat ini untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Supaya saat Dia kembali, kita bisa kembali mengikut Dia. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya, Tuhan sudah naik ke surga. Sebelum Tuhan naik ke surga, yang ketiga kita belajar. Tuhan juga memberi perintah terakhir kepada murid-muridnya saat itu. Ya, sering disebut oleh orang-orang. Apa sih perintahnya atau amanat agung dari Tuhan? Ya, kita baca ayatnya ya. Saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berpesan suatu perintah atau suatu tugas buat murid-muridnya, yaitu tercatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Tuhan berkata seperti ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan memerintahkan murid-muridnya. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti apa? Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam dunia itu atau memberitakan kabar keselamatan, ya, kabar gembira buat manusia, ada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Itu menjadi tugas kita. Bukan hanya kakak yang memberitakan firman saat ini, atau minggu lalu, atau minggu-minggu sebelumnya, atau Bapak Pendeta Handoyo Santoso, hamba-hamba Tuhan yang lain yang berkhotbah di mimbar. Bukan. Ya, kalian juga sebagai murid-murid Yesus punya tugas yang sama. Mungkin kalian tanya, nah Kak, aku nggak dapat jadwal firman, boleh dong kalau gitu aku ya sekali-sekali yang bawain firman di YouTube ini. Bukan berarti seperti itu. Kakak memberitakan firman melalui tugas kakak di sekolah minggu atau di kebaktian umum. Bapak Pendeta Handoyo Santoso memberitakan firman Tuhan. Nah, kalian bagaimana menjadikan semua bangsa murid Yesus? Simple. Dari perkataan kalian, dari tingkah laku kalian, ya, kalian bisa menjadikan menjadikan teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan menjadi murid Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kalian sudah sering dengar firman, kalian bertindak sesuai dengan firman Tuhan, itu kalian sudah memberikan teladan buat orang lain. Benar nggak? Simple. Nah, itu adalah tugas kalian. Ya, nggak usah melulu harus di mimbar, harus ya kan membacakan ayat, mengupas suatu ayat seperti pendeta atau evangelis. Tunggu dulu deh. Tugas kalian masih dalam lingkup yang kecil. Mungkin di dalam keluarga kalian, ngajarin adik-adik kalian, ya, atau saudara kalian.
apa yang kalian dengar kalian bagikan. Nah, itu sudah bisa menjadikan mereka murid-murid Tuhan. Nah, Kak, ya aku kadang-kadang lupa sama firman Tuhan. Nah, ini arti kenaikan Tuhan ke surga buat kita. Kalau Tuhan sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita baca ayat terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ini juga pesan dari Tuhan. Ya, saat kita ragu, Tuhan berpesan seperti ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan kita, adik-adik semua yang di rumah, akan diajar kembali bagaimana menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan seperti apa? Ya tadi tingkah laku adik-adik, perkataan adik-adik itu kan menjadi ya panutan buat orang-orang lain. Dan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan Yesus? Firman Tuhan. Kalau kalian sering lupa. Nah, sekarang enak nih. Kita udah punya channel YouTube, ya. Udah, wah, aku lupa firmannya waktu itu apa. Bisa balik, ya, langsung nonton lagi. Nah, itu akan mengingatkan. Terlebih Roh Kudus. Mungkin kalian lagi di jalan sama teman kalian. Roh Kudus yang ada di dalam kalian, justru itu yang akan mengingatkan. Oh, firman Tuhan berkata ini. Saat kita lemah, oh firman Tuhan yang menguatkan. Saat kita sedih, oh ini firman Tuhan yang bisa menjadi ya suatu sukacita dalam kehidupan kita. Nah, kembali kita mengingatkan diri kita bahwa Yesus sudah naik. Kita tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, apa tugas Roh Kudus? Kembali mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kembali mengajar kita bagaimana menjadi saksi Tuhan. Jadi kembali, kita memperingati kenaikan Tuhan. Bukan hanya ya karena memang tradisi, tapi justru kita kembali diingatkan. Ya, tugas kita belum selesai. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saat kita menjadi saksi Tuhan, kita kembali bisa berkata seperti Yesus, aku sudah memuliakan Engkau dengan segala tugas yang Engkau tugaskan. Aku sudah lakukan Tuhan. Sehingga aku sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Menjemput aku naik ke surga. Karena sudah tersedia tempat bagiku. Nah, ini yang kita bisa katakan. Kalau kita bisa mengatakan hal itu, kita pasti tenang. Ya, hidup kita benar-benar damai sejahtera. Nah, itu yang Tuhan inginkan saat kita kembali memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, renungan firman ini kembali. Ingat-ingat apa saja yang aku sudah dengar, pengajaran apa saja ya aku dengar. Dan Roh Kudus biarlah berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari ke depan kita bisa menjadi saksi Tuhan yang sungguh-sungguh hebat. Nah, kita mau menyambut ya doa 10 hari dengan sukacita. Walaupun secara online, kita tetap ikuti ibadah yang rajin. Itu adalah salah satu tugas kita. Amin adik-adik. Firman Tuhan cukup sekian. Kita tutup dalam doa sehingga kembali hari ini ya kita terima berkat firman Tuhan yang sempurna. Yuk kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena sungguh besar arti kelahiranmu dalam dunia ini, kematianmu, kebangkitanmu, dan juga kenaikanmu ke surga yang mulia itu. Sehingga Roh Kudus Kau curahkan bagi kami semua. Sehingga kami bukan sendiri, tapi kami memiliki penolong yang lain, yang senantiasa tinggal dalam hati kami, yang memimpin kehidupan kami, kembali mengajarkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Terlebih mempersiapkan kami untuk menyambut
kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami didapati menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang layak, ikut tinggal dalam surga yang mulia. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini tertanam dalam hati kami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk saat yang indah ini Tuhan, sehingga Tuhan kembali ajar kami untuk terus mengikuti setiap firman-Mu, terus mengerti akan setiap firman-Mu, dan mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah dengar firman, dan ayat emas untuk kita semua hari ini ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16, boleh digaris ya, boleh di stabilo. Bunyi firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Oke, Yohanes 14 ayat 16. Pedoman buat kita hari ini. Amin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Ya. adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Agung. Nah, Ya. nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yusak. Ya, Kak Yusak ya Kak ya. Tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, betul. Ya, sekarang kita akan beraktivitas. Nah, kita mau beraktivitas. Nanti adik-adik silakan menyimak dan mendengarkan pertanyaannya dulu, gitu kan. Tapi nggak usah takut, wah nggak kedengeran karena kita pakai masker kurang jelas dan sebagainya gitu ya Kak ya. Iya. Adik-adik tinggal ke bawah di description box, nanti di bawah tinggal klik dan isi Google Form-nya ya. Oke. Yuk Kak, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Kak Sam dulu ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapakah penolong yang lain yang dijanjikan Yesus sebelum Ia naik ke surga, yang akan menyertai hidup kita selama-lamanya? Nah, Ya, dan jawabannya, jawabannya tinggal milih nih Kak ya. Ya. Ada pilihan ganda nih. ya ada A. A, B, C, D. Ya, yang A Tuhan Yesus, B Allah Bapa, C Roh Kudus, D Rasul Paulus. Nah, Ya. sekarang yang kedua ya Kak ya. Ya, oke. Yang Silakan, kedua Kak Agung. pertanyaannya, sebelum Yesus naik ke surga, Ia menyampaikan pesan kepada para murid-muridnya yang dikenal dengan sebutan amanat agung. Apakah isi amanat agung itu? Nah, yang pilihannya tinggal pilihan gandanya nih ya Kak ya. A. Mengikuti Tuhan Yesus naik ke surga. B. Tinggal di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. C. Kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Dan yang D. Memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Ya, itu amanat agung, bukan Kak Agung ya, tapi bukan, amanat agung. Pertanyaan yang kedua tadi. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kak Pertanyaan Sam. ketiga, siapakah yang mempunyai tugas untuk memberitakan Injil keselamatan sampai ke ujung bumi? Ya, pilihan jawabannya A. Setiap orang percaya. B. Para pendeta, evangelis, diaken, atau pejabat gerejawi lainnya. C. Murid-murid Yesus. Dan D. Orang-orang khusus yang ditunjuk Tuhan.
Ya, itu pertanyaan yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat. Ya, silakan Kak. Memberitakan Injil tidak hanya berbicara menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya ataupun yang sudah mengenal Tuhan, tetapi juga berbicara tentang pilihan gandanya nih. A. Hal-hal rohani dan hal-hal jasmani. Yang B, yaitu bagaimana mencapai kebahagiaan hidup. C. Sikap hidup kita di tengah-tengah lingkungan kita berada. Dan D. Perbuatan yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Ya, itu tadi pertanyaan yang keempat ya Kak ya. Wah, kayaknya pertanyaannya panjang-panjang ya Kak ya. Iya, tapi jawabnya gampang Kak, tinggal ceklik gitu. Tinggal ceklik saja ya, dan ada di Google caption Form. box ya, atau di Google Formnya nanti ya. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, siapakah murid-murid Yesus yang dijadikan penjala manusia setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan? Itu bisa dilihat nanti di Lukas 5 ayat 4 sampai 11, itu ceritanya ya. Nah, dan jawabannya, pilihan jawabannya adalah A. Simon Petrus, Filipus, dan Andreas. Yang B. Ya, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang C. Simon Petrus, Lukas, dan Yohanes. Yang D. Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus. Ya, jadi siapa 3 murid yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Ya, langsung jadi penjala manusia. Langsung jadi Kak? penjala manusia. Yang berkaitan dengan topik atau tema firman kita pada hari kita ini. Kita dengarkan hari ini ya Kak Ya. ya. Nah, sekarang adik-adik tinggal menjawab, ya kan Kak? Ya. Terus jangan takut, kita akan pilih 5 orang yang benar dan cepat, ya Kak ya. Ya. Nah, baru nanti kita umumin di YouTube edisi berikutnya. Amin. Ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.